Selamat sore Bapak Ibu, guru sekolah minggu dan orang tua murid. Kita hari ini sama-sama mau belajar ya tentang legacy ya. Bisa tolong saya diberikan akses untuk saya bisa share screen ya tentang legacy ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana kita mewariskan ya, mewariskan iman, mewariskan firman dan memberikan teladan ya di dalam hidup kita ya. Jadi saya coba akan bisa full screen. Ya. Jadi kalau kita melihat secara generasi ya, saya ada di generasi baby boomers, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada di Gen X atau di Gen Y, ya. Anak-anak kita ada di generasi Alpha nih, yang lahir mulai 2010, ya, generasi Alpha. Dan ketika mereka ada lahir tumbuh besar di abad 21, itu pasti berbeda dengan kita yang di abad 20 ya. Jadi memang zaman berubah. Oleh karena itu pola asuh kita juga nggak bisa sama ketika orang tua kita mendidik kita. Bayangin ya, ini generasi builders, ada yang mengatakan generasi veteran. Jadi generasi yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ketika mereka mendidik kita pasti dengan keras ya, pasti dengan tegas. Pasti mereka ya namanya juga berjuang ya, nggak boleh makan nasi sisa satu butir nasi pun itu apa namanya nggak boleh ya. Jadi begitu anak-anak kita sekarang, "Ma, makan nasinya aku nggak mau." Wah, harus habis ya. Itu pasti akan berbeda penanganannya ya. Bagaimana kita nggak bisa lagi pakai cara yang dulu ya orang tua kita lakukan. Karena mereka ada di generation glass. Ya, mereka tiap kali menatap layar. Wah, udah bisa ya cucu saya ya waktu umur 1 tahun aja dia udah tahu kalau dia lagi di foto, lalu dia bisa swipe apa namanya handphone mamahnya ya, dia bisa cari-cari sekarang dia udah tahu passwordnya kami. Wow, itu memang luar biasa ya generasi ini ya. Jadi kita jangan heran ya. Jadi apa bedanya yang old dengan yang now? Yang old zaman dulu saya S1 saya masih pakai mesin tik ya. Jadi skripsi saya tuh masih pakai ketikan gitu. Jadi kalau kita pencet huruf A, kita tekan huruf A, keluarnya huruf A. Ya. Nah, generasi yang sekarang tuh iPad, yang cuma digeser, disentuh, dia sentuh huruf A, yang keluarnya bisa auto text ya. Bisa ada kata-kata yang sering kita pakai. Jadi secara canggih jelas lebih canggih. Tapi kalau secara tangguh ya, nah kita melihat mungkin mesin tik zaman kuno ya masih tetap bisa dipakai kan ya sampai sekarang juga ya walaupun kita udah nggak pakai lagi si mesin tik tapi masih bisa digunakan masih bisa berfungsi. Wow, kalau iPad ya iPad yang udah kadaluarsa mah udah nggak bisa ya. Jadi sangat-sangat fragile sekali ya. Jadi apa yang jadi ilah zaman ini? Kalau kita melihat di generasi-generasi yang sekarang ketika mereka harus bertatapan dengan layar ya, main lewat handphone, belajar lewat handphone, lewat gadget maksudnya. Lalu kemudian bersosialisasi juga dengan gadget. Apapun gadget itu menjadi satu alat yang sekarang ini menghubungkan anak kita dengan apa saja dan dengan siapa saja. Jadi apa yang menjadi ilah zaman itu adalah I, ya. Padahal Tuhan bilang jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama, ya. Begitu hukum yang pertama dilanggar, maka 9 hukum yang lainnya ikut dilanggar. Ya karena ilahnya itu adalah I. Nah, ini keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada masa-masa akhir ya, zaman-zaman akhir ini ya, maka kondisi manusia seperti apa?
dia akan cinta kepada dirinya, ya, akan menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ya, cinta diri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, ini semua ada menjadi ciri-ciri daripada generasi ini, ya. Lalu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ya, lalu suka mengkhianat. Bayangkan mengkhianat kok suka ya. Tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi bisa bayangkan generasi ini, saudara, ya, generasi yang semuanya kalau dilihat ciri-cirinya nggak ada satupun yang positif. Semuanya negatif. Lalu apa yang dirusak? Relasi. Itu relasi dengan diri. Makanya majalah Time mengatakan membuat satu cover yaitu The Me Generation. Cinta diri. Cinta diri itu nggak sama dengan mengasihi diri. Orang cinta diri itu egois. Lovers of themselves, ya. Maka kalau sekarang lebih banyak, oh ya, sekarang love yourself. Saudara hati-hati. Karena ketika diri kita itu yang jadi utama, diri kita ini yang menjadi fokus, ya, maka nggak heran begitu orang itu mencintai dirinya, ya, wah gampang sekali sensitif, self pity, menganggap diri victim, ya, dan ya dia akan blaming orang lain, yang disalahkan orang lain. Orang yang cinta diri fokusnya kepada diri akhirnya menjadi egois. Sebetulnya orang egois tuh nggak mengasihi diri. Karena artinya waktu dia egois, nggak ada orang yang nyaman dengan dia. Nggak ada orang yang mau dengan dia. Karena dia egois. Ya, membual, menyombongkan diri. Itu demi apa? Demi cinta dirinya, karena fokus kepada diri. Jadi saudara, ketika kita melihat bagaimana nih dalam konteks media sosial ya. Sekarang itu kan kita tahu ya, wah apa namanya narsis dulu dong. Seolah-olah narsis itu oke gitu ya. Narsis itu seolah-olah ya wajar. Orang tuh kalau narsis, ya enggak demikian. Narsisistik itu malah gangguan kejiwaan. Orang yang cinta kepada dirinya. Dan ini gangguan kejiwaan. Kenapa? Dia bisa nggak peduli orang lain. Dia nggak menjadi malu tuh ketika memamerkan gitu ya kekayaan. Makanya kenapa orang-orang jatuh ke dalam apa investasi bodong yang menjanjikan ya cara cepat untuk dapat duit atau cara cepat terkenal ya. Wow, saudara, ini semua budaya instan yang akan membuat generasi-generasi ini sebetulnya hancur ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak pikir panjang dan berlaga tahu. Sok tahu ya. Nah, relasi dengan orang lain juga hancur, rusak. Jadi pemfitnah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan suka mengkhianat. Jadi saudara, kalau relasi dengan diri aja nggak beres, bagaimana mau beres dengan orang lain? Dan juga dengan orang tua, berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi ya kita sebagai orang tua sudah tahulah ini menjadi ciri daripada zaman ini, generasi ini, ya. Jadi mereka akan berontak dan relasi dengan Tuhan mereka menjadi hamba uang. Ya, kenapa kita melihat kasus-kasus yang tadi saya sebut ya, investasi bodong gitu ya, binomo segala rupa, ya, kripto. Ya itu, karena menganggap uang itu sesuatu yang utama, yang menjadi tuan ya. Tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas ketika hawa nafsu yang dituruti, pasti itu I. Ujung-ujungnya ya I. Hawa nafsunya siapa? Ya diri sendiri kan yang perlu dipenuhi. Jadi Amsal 22 ayat 15 mengingatkan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kebodohan di sini pasti bukan stupid. Kebodohan di sini adalah foolishness. Kebodohan yang karena tegar tengkuk. Kalau tadi dikatakan sok tahu.
sok pintar gitu ya, berlagak tahu gitu ya. Ya sebetulnya kan nggak tahu dong. Kalau tahu mah nggak dibilang sok tahu, ya. Kalau tahu kan nggak dibilang berlagak tahu, ya memang sebetulnya nggak tahu gitu ya. Jadi kebodohan di sini adalah kebodohan yang karena membuat diri seolah-olah baik, seolah-olah pintar, seolah-olah hebat, dan itu melekat pada hati orang muda. Ya, jadi ketika mereka memberontak, ya, memberontak kenapa? Kan karena menganggap lebih benar, lebih tahu, gitu kan? Nah, apa nih yang bisa mengusir kebodohan itu dari hati orang muda? Jadi katakan tongkat didikan. Artinya gini, kalau kita nggak mendidik anak kita tuh yang naturnya dosa, ya pastilah udah rusak, hancur. Ya pasti berdosa. Ya kan? Nah, nggak dididik ya tambah rusak. Jadi makanya kenapa harus dididik. Kita lihat ya di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, teach children in a way that fits their need. Ya, yang artinya on the way they should go, yang cocok sama kebutuhan mereka, yang tepat, jalan yang patut bagi si anak, bukan bagi kita. Ya, jadi Tuhan itu ternyata sudah punya jalan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak kita. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi yang kita perlu terus-menerus berdoa pada anak-anak kita, dia bisa berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Dan berjalanlah di situ bersamanya. Dan biarkan anak-anak kita berjalan bersama dengan Tuhan di jalan itu. Ya, nah jadi saudara kita mau belajar dari Nenek Lois dan Ibu Yunike. Apa sih yang diwariskan? Kalau tema hari ini soal legacy, ya, apa yang diwariskan? Kita tahu Lois itu kan seorang penganut Yahudi yang tinggal di Listra. Sebagian besar penduduk kota ini menyembah dewa Yunani, tapi Lois tetap beriman kepada Allah. Kita bisa lihat buktinya dari Yunike. Yunike itu anak perempuan dari Ibu Lois ini, ya. Dia menikah dengan pria Yunani. Saudara, kita melihat pernikahan ini pernikahan campur ya, Yahudi dan Yunani. Tetapi Yunike ini bisa mendidik anaknya Timotius. Ya, arti nama Timotius orang yang takut Tuhan. Dia didik bagaimana supaya Timotius takut kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat impress ya, yang sangat berkesan kepada Paulus ya. Jadi saudara, ketika dia mengatakan sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas bagi Paulus itu sesuatu yang apa ya? Yang sangat impresif sekali. Itu menjadi pujian Paulus kepada Timotius. Lalu ketika dia ingat iman yang tulus ikhlas, dia lihat sama ya dengan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada 3 generasi di sini, Lois, Yunike, kemudian Timotius. Jadi Anda lihat ini inline, ya satu garis. Ya, iman itu harus tumbuh dengan ketulusan dan kebenaran. Iman tidak bisa bertumbuh dalam kemunafikan. Jadi iman nggak bisa tumbuh dalam kemunafikan, harus di dalam ketulusan dan kebenaran. Bagaimana di dalam munafik ada iman? Iman tuh nggak bisa pura-pura. Iman itu sesuatu yang di dalam hati. Dan iman itu akan terpancar keluar melalui perbuatan, dan kita lihat di dalam perbuatan itu ada ketulusan dan ada kebenaran. Jadi misalnya katakan ketika orang tua punya masalah, saudara, disitulah iman sangat berfungsi dan kelihatan. Sejauh mana Anda memandang masalah itu? Sejauh mana Anda bisa bersikap atau berespon terhadap masalah itu? Di situ iman itu bekerja.
iman itu ditunjukkan dan anak-anak melihat persis bagaimana iman orang tuanya melalui respon-respon yang tadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, mau nggak mau, Anda dulu, orang tua dulu. Kalau mau bikin anak percaya sama Tuhan, ya orang tua mesti percaya Tuhan dulu. Kalau mau bikin anak mau beriman kepada Tuhan, ya Anda yang mesti beriman. Kita nggak bisa bilang, ya ini kan mama kan kayak gini, ya mama tuh hidupnya kayak gini, ya nggak bisa lah. Nah, saudara, anak-anak itu melihat kita sebagai contoh. Jadi kita akan seperti aktor di dalam film yang tiap hari anak kita tonton dan dia peniru yang ulung. Jadi kenapa di sini Paulus menegaskan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan hidup juga di dalam ibumu Yunike dan yang hidup juga di dalam dirimu. Jadi kok dia lihat, oh ini kok segaris ya. Dan ternyata ya kalau kita kan melihat sekarang, wah ini nenek-nenek maksudnya dalam konteks oma-oma ya. Kan banyak yang mengatakan, oh ya janganlah nenek-nenek ambil cawe-cawe ya, intervensi terhadap pendidikan cucu. Tapi kita melihat ada bukti bahwa ada seorang nenek yang justru dia berfungsi ketika menumbuhkan iman cucunya. Ya. Jadi kita melihat di sini teladan daripada Nenek Lois. Lalu bagaimana ibunya Yunike? Sekalipun suaminya orang Yunani. Tapi peran iman ini justru ditunjukkan oleh peran seorang ibu. Ya, sekalipun punya ayah Yunani yang artinya kan kita lihat jadi kan campur begitu ya si Timotius ini. Tapi melihat kedua wanita yang hidup di dalam diri Timotius itu mendapat pujian dari Paulus. Ya, yang kedua, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak kecil. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kita tahu bahwa makin kecil anak sebetulnya makin mudah. Makin besar anak makin sulit untuk menanamkan keimanan, untuk memberikan, mengajarkan firman. Masih kecil mereka sangat senang sekali mau dengar cerita. Ya, cucu saya setiap kali cerita dong. Mau diceritain Sakeus berkali-kali dia juga senang. Yunus berkali-kali Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati. Itu rasanya ya cerita lagi dong, cerita lagi dong. Itu kayak tanah yang subur, yang terbuka. Coba Anda mau ngomong firman Tuhan kepada anak-anak yang sudah remaja. Mereka tutup kuping. Ya. Oleh karena itu kita harus ambil kesempatan. Sebetulnya kita belajar dari bagaimana Imam Eli mendidik kedua anaknya. Ya, Hofni dan Pinehas. Dia berhasil tuh mendidik Samuel gitu ya, Samuel yang kecil untuk taat kepada Tuhan. Saya pikir, apakah Imam Eli nggak ngajarin? Adalah, pasti ngajarin. Tapi waktu dia mengajarkan, waktu di mana anak-anak itu sudah tutup telinga. Jadi sudah lewat waktunya. Karena apa? Tuhan kan waktu menegur Imam Eli. Kamu lebih sayang mereka, kamu lebih takut sama mereka, sehingga kamu tuh nggak marahin mereka gitu loh. Di mana timingnya kamu mesti marahin mereka, melarang mereka, ajarin mereka. Itu kamu nggak pakai waktu itu. Sehingga waktu udah dewasa, Imam Eli cuman, jangan begitu anakku, apa yang kamu lakukan tuh nggak benar, bla 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 bla. Tapi kan itu sudah dewasa, sudah besar. Hatinya sudah ditutup, telinganya sudah ditutup. Jadi saudara, apa yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi memang ini kalau kita mau bilang ya, kita udah punya modal, punya bekal untuk mengajar anak-anak kita. Dan bahkan firman Tuhan ini bisa seperti pedang bermata dua. Iya, dia bisa membelah gitu ya, roh dan jiwa ini ya. Supaya memang bisa tertusuk gitu ya, kalau ada pedang gitu kan biasanya dikonotasikan dengan aduh nusuk hatiku gitu kan ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Karena nggak ada hal lain yang kita mau untuk anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada yang lebih bersukacita ketika mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, jadi saudara yang ketiga, apa yang orang tua harus lakukan? Yang tadi yang pertama tentu memiliki iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, mengajarkan firman sejak kecil. Yang ketiga, memberikan teladan. Contoh hidup, bagaimana hidup di dalam iman dan firman. Jadi bukan hanya teori saja, tapi mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antara knowing dan doing, ya itu inline, ya. Jadi kita enggak ngomongnya apa, melakukannya apa. Ya, saudara, kita adalah orang tua yang tidak sempurna, yang bisa salah, fragile. Nah, itu akui di depan anak. Sehingga ketika kita bisa menunjukkan kerapuhan kita, anak pun juga hidup dalam real kok. Ya, realitas. Jadi ya kalau kita jatuh ke dalam dosa, sama kita bangkit lagi, udah jatuh kita bangkit lagi, anak-anak perlu melihat bahwa ya kita menjadi orang tua yang terus berjuang, bergumul untuk kita terus-menerus menjadi orang-orang yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Jadi satu waktu ketika anak kita jatuh pun anak kita ingat, oh waktu jatuh bagaimana respon kita gitu ya. Jadi dia bisa tiru. Nah, 2 Timotius 3 ayat 14, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya balik lagi ya, anak kita dididik dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran ya. Akulah jalan, akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Nah, jadi bagaimana anak tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi ketika anak-anak kita ingat kita orang tua, tentu yang kita harap bukan ingat wajahnya saja atau ingat oh ya punya tai lalat di sini di pipi misalnya, kan bukan itu. Tapi yang diingat adalah apa yang telah diajarkan. Apa yang diajarkan melalui kehidupan. Bukan hanya lewat contoh, lewat kata-kata, tapi terlebih lewat teladan. Anak tuh melihat sekali apa yang kita lakukan. Dan dia akan mengingat apa yang dilihat dan yang dilakukan. Bayangkan saudara ya. Jadi dia bukan mengingat apa yang kita katakan, tapi justru yang kita lakukan. Itu nempel banget pada anak. Ya. Jadi tugas terpenting orang tua, kita mewariskan. Wariskan apa saudara? Iman yang tulus ikhlas. Mewariskan firman ya, sejak kecil kita mewariskan firman dan teladan. Melalui apa? Tentu melalui hubungan, melalui relasi. Tadi yang kita baca dalam 2 Timotius 3 pasal 3 itu adalah kondisi akhir zaman yang artinya anak-anak itu rusak relasi. Nah, relasi itu bisa dibangun melalui apa? Melalui interaksi orang tua dan anak. Ya, sampai di sini kita bisa masuk ke tanya jawab. Terima kasih, Bu Charlotte. Bapak Ibu yang terkasih, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Mungkin mau langsung disampaikan.
Kalau belum ada, saya mungkin mengawali Bu Jalot. Jadi kalau misalnya ada orang tua, terus kemudian dia tinggal di lingkungan di mana keluarga, terus kemudian tetangga kanan kiri yang sangat dekat, itu bukan beragama Kristen, terus lebih banyak mereka itu berinteraksi dengan anak-anak kita, gitu. Nah, bagaimana untuk tetap membuat anak-anak kita mengenal dan mewariskan iman kepada mereka. Karena tampaknya anak ini lebih senang mendengarkan teman-temannya yang notabene teman bermainnya sehari-hari gitu. Ibu. Terima kasih. Iya, jadi memang tidak mudah ya ketika apa yang kita ajarkan misalnya A, lalu kemudian anak kita dapat dari lingkungan B misalnya. Kan itu kan berbeda ya. Jadi ada nilai-nilai yang kontradiktif. Jadi misalnya di rumah diajarinnya A dan kemudian dia dapat dari teman-temannya B. Mana nih yang lebih kuat? Tentu kita berharap yang A itu lebih kuat. Sehingga ketika A itu ditanamkan, kita harap yang B itu nggak masuk. Ya, karena kalau A-nya nggak kuat, nah yang B-nya itu jadi bisa masuk. Menjadi value-nya si anak. Oleh karena itu, kalau ulangan pasal 6, kita tuh mesti ngajarin, baik sedang lagi duduk, lagi berdiri, lagi berjalan, lagi berbaring, pokoknya berulang-ulang. Supaya apa? Sebetulnya supaya nancep, supaya nyerap. Nah, itu bahasa saya ya. Supaya kuat. Sehingga pengaruh-pengaruh dari lingkungan tidak akan sekuat itu. Gitu. Maksudnya tidak akan merangsak gitu ya, masuk gitu ya ke dalam apa yang menjadi pemahamannya ya. Ini kan soal world view, Bu. Soal cara pandang ya. Sekarang saya baru tahu namanya meta narasi. World view anak tuh dibangun oleh siapa? Dan harusnya kan oleh orang tua. Jangan lingkungan yang membangun. Sehingga ketika misalnya ini benar apa enggak benar gitu. Oh, yang banyak temanku semua begitu, maka itu yang benar. Ya nggak bisa. Kita ini orang tua, maka kita world view-nya orang tua penting sekali didasarkan pada Alkitab. Ya, apa yang Alkitab katakan? Firman Tuhan tuh mengatakan hal ini apa misalnya? Ya, ya tentu misalnya kayak soal rokok kan. Ya, oh Alkitab nggak bilang kok jangan merokok, nggak ada tuh di dalam 10 perintah Allah. Nah, prinsipnya Alkitab apa? Ya ketika soal tubuh, ya bagaimana kita mesti melihat bahwa tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sehingga kita menghargai tubuh kita. Kita nggak merusak tubuh kita, gitu. Jadi prinsipnya itu, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Calot. Ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana cara memberi pengertian kepada anak jika di TK umum atau SD negeri mendapatkan input tentang agama lain dan anak-anak dikucilkan dan dibully? Mungkin Ya, ini ya, iya. teman-temannya banyak agama lain, Bu. Ya. Iya, jadi ketika sekarang anak kita di lingkungan yang umum, jadi artinya ketika anak kita menghadapi, dia sanggup enggak? Kalau dia enggak sanggup, menurut saya ya, ini kan kita itu harus mendampingi anak. Jadi misalnya, nggak apa-apa, walaupun kamu berbeda, kamu tetap doa. Aku setiap kali doa, makananku diambil, misalnya gitu ya. Aku setelah doa, malah aku ditertawakan. Nah, kita lihat dia sanggup nggak menghadapi ini. Kalau dia nggak sanggup, menurut saya, kok jangan dipaksakan berada di dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, karena waktu dia di masa-masa, maksud saya TK gitu, SD gitu ya, dia sudah dibully seperti itu yang akan membuat si anak ini akhirnya menjadi minder, menjadi, aduh aku kok berbeda ya, ini kayaknya mama salah ya, kan teman-temannya bilang, Tuhan kamu 3, masa 3, Tuhan tuh cuma 1, misalnya ya.
Ya, ketika dia dibully seperti itu dia nggak bisa jawab, ya. Nah, jadi kecuali Anda memberikan terus-menerus pendampingan sehingga anak ini merasa yakin, ya, yakin. Dan kan tiap anak tapi kan berbeda ya. Ada anak yang cukup kuat, yang cuek, yang dia nggak peduli temennya ngomong apa. Tapi sementara ada anak sensitif yang dia merasa dia sendirian gitu di kelompok itu, ya. Sedangkan kita anggap dia harus sudah berperang, ya. Kayaknya kalau nggak ada pilihan sekolah yang baik, lebih baik homeschooling aja, ya. Homeschooling sampai akhirnya anak itu bisa siap menghadapi keberbedaan, ya. Next, ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Sore, Bu, saya mau tanya, anak saya kelas 2 SMA, cara menegurnya, kalau dia buat salah, bagaimana caranya? Soalnya anaknya agak sensitif. Kesalahan itu ada dua macam. Satu kesalahan karena kelemahan. Artinya dia tidak sengaja, tidak ada motif jahat, enggak maksud dia memberontak. Ya memang karena kelemahan. Yang kedua, kesalahan yang karena kesengajaan. Di situ ada motif jahat, ada motif memberontak. Jelas yang kita tegur adalah yang kedua. Kalau yang pertama, nasehatin aja. Karena toh dia juga nggak sengaja. Sekalipun itu mengulang gitu ya, maksudnya terulang lagi, nggak apa-apa. Ya, karena memang tidak sengaja. Ya, oke. Oke, sudah oke ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Bu, saya ada pertanyaan. Ada kalau misalnya ada seorang anak yang sangat kecanduan game, dia mayoritas waktunya lebih senang dihadapi di depan layar komputer atau ini ya, mungkin gadget, sedangkan anak itu misalnya kalau sekolah atau kemudian juga sekolah minggu, dia tidak bisa pay attention gitu, karena dia, bisanya fokusnya main game. Jadi kayak sulit untuk, mengajarkan dan menanamkan firman Tuhan, gitu. Itu bagaimana caranya, Bu? Ya, saya kok pikir ya lama-lama kita kayaknya harus ada bentuk terapi tuh kayak di China ya. Jadi buat anak-anak yang kecanduan game tuh justru harus terapi. Karena apa? Karena memang sulit sekali untuk fokus ya ke hal-hal yang membutuhkan konsentrasi karena di otaknya itu memang game itu sudah menjadi apa ya, menjadi sudah menguasai gitu. Jadi isinya ya tentang game itu. Saya waktu teman saya dia main Tetris apa main apa ya, main Candy Crush atau main apa gitu. Dia bilang, "Saya cuma baru main 1 jam aja," dia bilang. Asik gitu ya. Tapi habis itu di otak saya kayaknya inget lagi gitu ya. Jadi memang memang luar biasa tuh game itu ya, bisa punya daya tarik sedemikian rupa. Nah, sekarang tentu tugas orang tuanya untuk bagaimana mengganti gitu ya. Jadi substitusi hal-hal yang lebih menarik daripada game. Nah, itu tugas orang tuanya supaya bisa pelan-pelan itu dilepas. Harus disubstitusi bukan dieliminasi. Ya, bukan kamu nggak boleh main game. Lah ngapain? Ya nggak bisa. Jadi kamu nggak boleh main. Ayo pergi sama papa yuk. Yuk kita mancing, kita hiking, kita apa ya sekarang ada glamping. Aduh kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya yang bisa menggantikan dan sama asiknya atau bahkan lebih asik. Jadi supaya anak itu nggak attach lagi dengan game. Ya, saya tahu nggak semudah ini karena Anda harus kerja keras. Anda harus bersedia memberikan waktu, memberikan energi, tenaga untuk si anak nggak ke situ. Ya, oke, next. Terima kasih. Ya, Bu, ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana cara mendidik anak umur 4 tahun untuk berdoa? Anak saya bingung kalau diminta berdoa, karena sulit untuk memahami bagaimana bicara dengan yang tidak terlihat. Nggak Silakan, Bu. apa-apa, anak-anak tuh pada awalnya juga meniru kok. Ya, meniru. Tuhan juga tahu pola pikir anak-anak tuh masih belum bisa ke yang abstrak, ya, yang bisa melihat apa yang nggak kelihatan.
nggak bisa membayangkan, ya. Buat anak-anak kan dia perlu yang realita, yang kelihatan. Jadi nggak apa-apa. Tuhan yang ciptain kok anak umur 4 tahun seperti itu. Tuhan jauh lebih mengerti daripada kita. Jadi ya ajarkan aja, tentu pengalimatan. Cucu saya 4 tahun juga udah hafal semua, doa tidur, doa makan, ya kayak diulang-ulang begitu ya. Ya kadang-kadang doa makan dia bisa doa tidur gitu ya, saking dia ngulang-ngulangnya ya. Jadi ya artinya Tuhan tahu hati anak kita, ya. Tetap ajarkan, tetap suruh dia kesempatan untuk mimpin doa atau dia berdoa, mengungkapkan isi hati, ya. Mengajarkan ya dengan dia melihat kita berdoa, kita ngedoain siapa, kita berdoa untuk apa, gitu. Ya, next. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan berikutnya. Sore Bu, pengaruh sosmed seperti TikTok, YouTube, Instagram begitu kuat ke anak-anak. Bagaimana caranya menghadapi pengaruh teknologi yang begitu cepat ke anak-anak? Mungkin kalau dikaitkan anak-anak lebih senang melihat media sosial ini yang tentunya tidak mengajarkan tentang firman Tuhan yang benar ya Bu ya, gitu. Dan itu lebih tertanam, melekat dan lebih digemari anak-anak daripada sesuatu yang berbau rohani mungkin gitu. Iya, memang untuk mengajar anak-anak ke hal-hal yang rohani itu tidak mudah, terlebih yang kayak ini jauh lebih menarik mereka. Nah, sekarang seberapa waktu yang dipakai untuk mereka dan seberapa waktu yang dipakai untuk rohani, itu juga sangat mempengaruhi. Dan sekarang pertanyaan saya, sejauh mana kita memberikan waktu kita kepada anak? Walaupun Anda bilang, ya saya kan harus bekerja, saya kan harus ini, harus itu. Nah, untuk supaya anak-anak memiliki ketertarikan terhadap hal yang Anda kerjakan, hal yang Anda ini, mau nggak mau tuh Anda mesti investasi ya, investasi waktu, investasi di dalam relasi. Karena kalau enggak anak-anak kita hilang. Anak-anak kita akan direbut, ya, dunia ini sedang merebut anak-anak kita dari tangan kita, ya. Jadi makanya kita mesti cepat-cepat bawa tangan anak kita untuk gandeng tangan Tuhan. Saya selalu bilang gini, kita kan lagi gandeng tangan anak kita, satu tangan kita gandeng Tuhan lah untuk kita berjalan bersama-sama. Tapi kita harus membawa tangan anak kita gandeng tangan Tuhan. Jadi yang ada di tengah-tengah itu Tuhan. Jadi kita di sebelah kiri, sebelah kanan, Tuhan di tengah-tengah. Dan itu kita berjalan bersama-sama gitu. Ya, karena kalau enggak dunia itu sedang merebut anak-anak kita. Ya. Ya, terima kasih Bu. Udah oke pertanyaannya ya, Losofit. Ya, pertanyaan berikutnya Bu. Di zaman pandemi ini sangat sulit mengajar melalui online. Anak-anak sangat pasif dan jarang mau membuka kamera. Seberapa tegas sebaiknya kita sebagai guru untuk menegur anak-anak, contohnya saat anak tidak buka kamera, tidak boleh ikut kelas. Apakah bisa seperti itu, Bu? Nggak bisa, ya. Karena begitu anak-anak online, kita nggak bisa menjangkau anak-anak. Anak-anak itu nggak di depan kita. Bagaimana kita bisa mendisiplin? Anak-anak itu ada bersama orang tuanya. Jadi kita harus menyampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya lah yang bukain kamera, orang tuanya yang menemani dia di sampingnya. Harus orang tuanya. Kalau kita bilang, kalau nggak mau buka kamera, keluar dari kelas Lause, ya dia tambah seneng lah. Ya udah nggak usah ikut sekolah minggu. Ya justru kesempatan kita menjangkau jadi tidak ada. Kita kehilangan kesempatan, ya. Jadi sekarang dia nggak mau buka kamera juga nggak apa-apa. Yang penting dia dengar, gitu kan? Oke Bu, terima kasih. Ini masalah guru-guru saat ini ya Bu, mungkin anak-anak kalau semakin remaja semakin sulit untuk membuka video gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, anak saya bertanya sama saya, apakah suami saya adalah orang yang diberikan oleh Tuhan kepada saya karena doa saya? Saya jawab iya. Tetapi kenapa Tuhan kasih boyfriend yang nggak mood ke mami? Hahaha. Gimana saya menjelaskan ya Bu? Saya malah takut dia nggak mau berdoa. Karena jawaban doa saja nggak sebagus yang dipikir.
Tetapi saya jawab, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Yang pasti apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kita. Tolong pencerahannya, Bu. Terima kasih. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu. Jadi artinya walaupun kita dulu tentu digumulkan dalam doa, kemudian kita dikasih pasangan yang tidak tidak ideal, begitulah. Ya, jadi emang dulu mami nggak doa, kira-kira gitu kan? Ya doa, kok dapetnya kayak gini gitu. Nah, kita nggak tahu tuh. Ini kan di dalam perjalanan. Kita nggak tahu ujungnya. Jadi ya mungkin ada hal-hal yang Tuhan sedang proses, ada hal-hal yang ya tugas kita ya berdoa, mendoakan suami dan si anak mendoakan papanya. Ya kalau mama nggak nikah sama papamu ya nggak ada kamu kan. Ya udah, sekarang kita bukan ngelihat ke belakang, tapi lihat ke depan karena ya tetap ada rencana Tuhan atau ya apa yang direka-reka manusia yang jahat aja Tuhan bisa mereka-reka yang baik ya. Jadi ya teruslah beriman kepada Tuhan bahwa suatu hari akan ada kebaikan melalui hal yang buruk sekalipun. Ya. Oke, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Mungkin ini kan ada satu pertanyaan, apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir ya, setelah yang saya bacakan ini, Bapak Ibu. Ya, apakah masih relevan persekutuan keluarga di zaman yang maju saat ini? Masih banget. Karena persekutuan itu menyangkut relasi kok dan interaksi. Jadi justru harus dibangun. Kalau enggak mah dia bisa bersekutu sama teman-temannya. Jadi persekutuan keluarga kan maksudnya kan? Bukan persekutuan di gereja kan? Mungkin mesbah keluarga. Ya, Mungkin. mesbah Ya. keluarga sangat perlu dan itu harus dibiasakan sejak kecil. Ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Satu pertanyaan lagi. Tidak ada. Tidak ada. Ya, Bu, saya mungkin ada satu last question, satu pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang di mana dia memiliki masalah yang berat di dalam keluarganya, anak itu mungkin mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya, padahal orang tuanya adalah orang percaya, sehingga dia mengalami kepahitan dalam hidupnya. Orang tuanya tetap mendorong dia untuk ikut sekolah minggu, belajar firman, tetapi tampaknya dalam diri anak ini tidak mendapatkan suatu teladan yang baik dari orang tuanya. Iya, walaupun kondisi itu sulit, kita nggak pernah tahu pekerjaan Roh Kudus seperti apa. Karena itulah yang kita harus perlihatkan ya, kesetiaan kita mengajarkan firman, kesetiaan kita mendoakan. Sekalipun kelihatannya bakal sulit sekali karena anak ini udah pahit, udah nggak percaya lagi sama orang tuanya yang munafik. Ya, kita hanya bisa serahkan dia ke dalam tangan Tuhan sih. Ya, upaya-upaya yang lain menurut saya ya jadilah teman bagi dia. Jangan lagi menghakimi. Jadi kalau misalnya ketika dia mengatakan saya udah nggak percaya Tuhan lagi, kita nggak perlu ngomong kamu tuh mesti percaya Tuhan loh, kamu tuh mesti ini. Wah, udah deh dia tambah mental. Jadi saat-saat dia marah, saat-saat dia kecewa, dia pahit gitu ya, tetap jadi teman aja. Jadi teman tuh artinya menjadi pendengar, kita ada di sampingnya, kita terimalah sampah-sampahnya dia gitu ya, tapi kan kita buang lagi ya. Maksudnya ketika dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, kita dengarkan aja. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan Ya. terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ya, sore Bu, bagaimana baiknya saya menjawab pertanyaan anak saya usia 8 tahun yang setiap join sekolah minggu selalu bilang sudah tahu ceritanya, bosan diulang-ulang, malah lebih tertarik join dengar khotbah orang dewasa. Iya, mungkin anak ini matang ya. Jadi bilang, kamu kalau misalnya dengar cerita yang kamu udah tahu, sekarang coba kamu ceritakan ulang dari situ. Lalu ketika kamu ceritakan ulang, mana yang kamu bisa, artinya begini, kalau kita dalam khotbah kan poin-poin itu dikembangkan.
Ya, poin-poin mana yang bisa jadi terapan. Nah, ketika kita bilang sama anak 8 tahun, kalau kamu udah dengar, kamu udah lakukan belum? Kamu ambil pelajaran apa dari situ? Lalu apa perintah Tuhan yang ada di situ? Lalu apa janji Tuhan yang ada di situ? Lalu apa larangan Tuhan? Gitu ya. Jadi itu yang kita berikan kepada anak, untuk anak jadi bukan cuma tahu cerita, tetapi dari cerita itu apa nih? Lalu bagaimana aplikasinya di dalam hidup kamu? Nah, dituntun seperti itu justru. Ya, jadi misalnya mau cerita Samson, cerita tentang Daud, mau cerita siapapun, Yusuf lah, apa yang kamu belajar. Dan ternyata mau dari cerita Yusuf yang kita bisa belajar banyak, dari Yusufnya kah, dari bapaknya lah, dari istri Potifarnya lah, dari sisi saudara-saudaranya kan banyak. Maksudnya cerita yang sama, tapi angle-nya kan berbeda bisa. Ya, Terima kasih ya Bu, sesi tanya jawab sudah selesai. Ya bagi Bapak Ibu tetap semangat untuk mendidik dan mengajar anak kita untuk mengenal Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Ya, Bu Calo terima kasih bisa pimpin kita di dalam doa. mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kehidupan kami pun belum sempurna. Kami perlu Engkau untuk menolong kami, menuntun anak-anak kami, sehingga kami boleh mewariskan bukan hanya iman kami yang mereka bisa lihat, tetapi juga firman yang kami beritakan dan teladan hidup kami. Ya Tuhan, kalau kami jatuh, kami tidak memiliki hal-hal yang Tuhan ingin kami terapkan. Kami mohon Engkau menolong kami terlebih dulu. Bangkitkan kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau hati anak-anak kami. Murid-murid kami Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menangkan hati mereka, menangkan jiwa mereka dari dunia yang hancur ini. Kami serahkan Tuhan untuk perencanaan-perencanaan khususnya tahun ajaran yang baru ini. Ketika anak-anak kami naik kelas di dalam sekolah minggu ini Tuhan, kiranya juga Tuhan pimpin lause-lause yang mengajar, Tuhan pimpin orang tua supaya mereka mau bekerja sama, dan biarlah kami melihat generasi muda dari GKI Kebayoran Baru dimulai dari anak sekolah minggu yang takut Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk momen ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.